warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Mangunharjo 4, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, rekan-rekan guru penggerak yang ada di SD Negeri Mangunharjo 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberi syafaat kepada kita. Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Chandra Ferdianto SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Probolinggo. Pertama kali kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Mangunharjo 4. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Chandra Ferdianto selaku narasumber, Bapak Ibu guru SD Negeri Mangunharjo 4 yang sangat saya banggakan. Hari ini di suasana yang cerah siang tapi agak sedikit mendung. Semoga hati kita tidak mendung, tetap semangat. Meskipun siang hari kita tetap bersemangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, marilah kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Chandra Ferdianto selaku CGP Angkatan 11 kelas 183B. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing, khususnya bisa kita terapkan kepada pendidik lainnya umumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat, dengan baik, dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Mangunharjo 4 yang berkenan memberikan sambutan pada kegiatan kita kali ini. Selanjutnya langsung paparan dari Bapak Chandra Ferdianto yang akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebelumnya kita beri tepuk tangan yang meriah biar semangat lihat undang ini. Monggo Bapak Chandra. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Mangunharjo 4, Ibu Erina Santi, Bapak Ibu Guru SD Mangunharjo 4 dan staf yang saya banggakan. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan iman rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk mengikuti destinasi hari ini. Dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliau kita dari zaman yang kelam itu zaman yang terang benerang. Pertama-tama di sini saya akan memaparkan destinasi budaya positif. Di sini capaian umum adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi di sini nanti kita peran guru itu ke murid itu bagaimana, dan cara kita bagaimana ke murid yang baik, yang bagaimana, yang positif, yang bagaimana. Sebelum saya mulai, monggo kita explain dulu
monggo kita berdiri dulu, berdiri dulu biar lebih semangat. Terima kasih. Monggo. Oke, di sini topik budaya positif adalah ada 6. Di sini ada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Di sini nanti kita membudayakan budaya positif ke anak-anak. Di sini pembelajaran pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin. Bapak Ibu Guru, apa yang ada dalam pikiran kalian semua apabila ada kata tentang disiplin? Monggo, ada yang bisa mungkin? Saya Monggo, Bu Bibi, monggo. Disiplin itu adalah patuh ya pada aturan, taat pada aturan, mentaati peraturan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya pulang untuk Bu Bibi. Ada lagi? Mungkin? Oh, benar ngomong. Disiplin itu seperti disiplin untuk diri kita sendiri. Contoh bangun pagi, berangkat sekolah tepat waktu, pulang les, terus tidur lagi, tepat sesuai itu ya depannya. Oh, sesuai. Sesuai. Oke, terima kasih teman-teman Bu Bega. Ada lagi yang mau apa? Tidak ada. Oke. Dari yang dipaparkan oleh Bu Bega tadi bahwa disiplin adalah taat dengan peraturan. Dari Bu Bega bahwa kita harus memanajemen sesuai, kita harus disiplin waktu. Dalam artinya kalau kita harus berangkat sekolah jam berapa harus tepat waktu. Jadi tidak boleh molor. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada artinya dari apa makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di dalam budaya kita masih terbenak mungkin dari dulu kalau namanya disiplin itu adalah orang itu pasti takut kalau disiplin harus sesuai aturan. Nah, di sini kita akan mengubah mindset itu. Jadi disiplin tidak harus kita menghukum ke anak. Saya akan sedikit. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Blaser pada Dari Kontrol 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi hidupnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap manusia kita dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila ada berapa? Bapak Ibu guru? Ada 6. Kelompok bisa disebutkan lagi yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila. Nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Mungkin yang kedua dari Bu Leni, Bu Leni. Yang kedua berkebinekaan global, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang nomor 3 dan 4 boleh Gotong royong mandiri. gotong royong dan mandiri. Oke. Untuk yang kelima dan keenam, beda. Kreatif dan beranalitis. Oke, terima kasih. Saya dari pelajar Pancasila, dengan profil pelajar Pancasila kan kita pernah dalam SBK kan kita biasanya kan kita bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Monggo sama-sama kita, apa ada teman-teman yang bisa menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila? Siapa ya? Bu Lili. Oke, Bu Lili. Hidup Saya ya aku diri jadi teman-teman bisa mengikuti. Ya. Ayo kita berdiri Bapak Ibu ya supaya sehat seperti anak kita setiap pagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, OPPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama Pak. Oke, di sini saya akan memberikan video yang positif, monggo simak baik-baik. Nah, ada contoh. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif dengan kependidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, yang tidak lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep perkembangan anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip
dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang diingat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada dua syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif di antaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajarlah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Dari video tadi kita kan bisa melihat disiplin positif ya. Disiplin positif kan dalam artian kita tidak boleh misal anak si A ini nakal. Jadi kita harus cari tahu dulu kenapa anak ini nakal. Jadi tidak kita tiba-tiba langsung mempunishment anak atau memberi hukuman ke anak. Kita tanyakan dulu kenapa. Apakah kenapa kamu seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi kita bisa tahu. Oh, mungkin apa dia itu punya masalah di rumah, mungkin dengan orang tua. Jadi kita harus seperti jadi guru BK. Jadi kita tanya dulu kenapa. Kok bisa berbeda? Biasanya nggak seperti ini. Kok tiba-tiba hari ini nakalnya seperti ini? Kenapa? Jadi kan namanya faktor itu kan macam-macam. Nggak harus wah ini nakal setiap hari nakal, nggak mungkin. Jadi kita beri pengarahan. Oh kalau salah itu harus seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Nanti akibatnya seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih untuk yang kedua ini pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada dua ya, motivasi eksternal dan internal. Di sini motivasi eksternal bisa dijabarkan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk yang internal, di sini adalah untuk tujuan disiplin positifnya. Yang ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini nanti dijabarkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, eksternalnya di sini anak. Apa yang akan terjadi bila saya membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira apa kira-kira? Mungkin kalau buang sampah sembarangan akibatnya akan lingkungan jadi kotor, tidak enak dipandang mata. Nah, kalau kita menurunkan dari internalnya anak, kalau bisa jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kalau membuang sampah sembarangan itu lingkungan jadi kotor. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya untuk kebersihan lebih baik, jadi bersih, dipandang mata juga enak, membedakan disiplin ke anak juga. Jadi budaya-budaya positif ini yang harus kita terapkan ke anak. Jadi tidak kita hanya menyuruh saja ke anak, tapi kita juga harus memberi contoh. Saya lanjut ini. Nah ini, menurut Tiada Damatoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita juga mencontohkan juga dalam artian kita tidak hanya menyuruh, kita juga memberi contoh ke anak apa yang baik juga kita berikan contohnya. Jangan anak sudah buruk kita marahi, oh tak boleh seperti ini, harus sana, tapi kita tidak memberikan contoh. Karena anak kecil itu kita harus memberikan contoh dulu. Contoh yang baik itu bagaimana, yang tidak baik itu bagaimana, jadi tahu. Oh kalau tidak baik itu seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Kalau baik, nanti kedepannya akan seperti ini, jadi bagaimana kita caranya ke anak. Dan di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada 8: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini kira-kira contoh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kira-kira apa kalau misalnya dihukum? Menurut panjenengan, kira-kira contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau kita memberikan dihukum pengaruhnya nanti ke jangka pendek, jangka panjang, monggo Pak Ibu bisa. Terima kasih saudara. Itu dihukum oleh penghargaan untuk pengaruh jangka pendeknya mungkin bisa membuat anak cenderung mengajarkan. Jadi guru memberi penghargaan, jadi anak itu merasa merasa kayak seperti menyepelekan. Jadi saya diberi Pak Chandra dikatakan, oh nanti mesti diberi aja gitu. Jadi dia mengenakan. Ya, menyepelekan diri Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak itu yang telah memberikan contoh. Monggo ada yang lain yang bisa memberikan contoh? Mungkin Bu Wila, monggo. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mau pilih yang mana? Iya, menurut pendapat saya memarahi anak atau memberikan sanksi atau hukuman yang tidak sesuai dengan usianya. Jangka pendek dan jangka panjangnya yaitu dampaknya dia akan membekas dirinya. Salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Mila yang telah memberikan contoh.
betul apa yang dikatakan oleh Pak Riko, kita namanya anak itu kadang bisa menyepelekan. Jadi kebiasaan, oh saya sudah disuruh bapak atau ibu guru ini, oh ya nanti enak lah, nggak mungkin dimarahi. Kebanyakan anak seperti itu. Untuk yang dari Bu Gila tadi, dampaknya nanti kalau misalkan hukumannya sesuai dengan tingkatan anak, jadi takutnya nanti membekas sampai dewasa. Dulu kita memang kalau zaman dahulu kan kita kalau salah kita dipukul, jadi karena sudah biasa, karena tidak tahu oh ini dampaknya akan seperti apa ke belakang. Nah sekarang kita harus mengubah mindset itu. Jadi kita dalam artian anak punya masalah, punya salah, kita beritahu dulu. Oh jangan seperti ini, harus seperti ini, jadi gitu. Oke, terima kasih. Untuk yang penghargaan masa hubungan, kira-kira apa? Penghargaan masa hubungan, penghargaan yang merusak hubungan ini. Nah, kira-kira penghargaan apa yang contohnya misalnya gini, kita memberi ke salah satu teman atau mungkin anak, nah kita beri penghargaan dalam artian mereka beri wah ini selalu terus. Nah, takutnya anak yang lainnya merasa kok ini terus saya mengatakan anak tapi nggak pernah ketunjuk, tapi kok ini saja. Jadi takutnya nanti hubungan antara guru dengan itu rusak karena memilih salah satu orang. Jadi tidak semua rasa, tidak rasa. Jadi kita harus rata, tidak memilih gender. Ini laki perempuan, ini yang pintar, anak muda. Jadi kita harus rata. Jadi tidak boleh memihak salah satu anak. Untuk penghargaan mematikan kreativitas, kira-kira apa? Penghargaan mematikan kreativitas. Saya Pak. Oh, monggo boleh, monggo. Kalau saya penghargaan mematikan kreativitas ya, kalau terlalu banyak dipuja dan dipuji biasanya ide-ide anak itu akan lembek, mati. Jadi apa yang mematikan kreativitas mereka, misalnya murid kita itu maju membaca puisi misalnya seperti itu, dan intonasinya serta vokalnya itu kurang tepat, tapi kita cenderung mengeluhkan, oh bagus, anak pintar, anak pandai. Nah anak kan akan merasa, oh berarti aku sudah bagus, tidak ada pengembangan diri dalam dirinya, seperti itu. Terima kasih, benar-benar dulu untuk beli. Memang kita di seperti yang dikatakan beli, memang kadang kalau anak kecil kita memang kita mau takut mematikan kreativitas anak seperti yang diberikan contoh Bu Lili. Misalkan, oh anak ini karena bacaan intonasi atau lafalnya kurang tepat, kadang kita menyepelekan. Oh iya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa seperti ini yang penting sudah bagus hampir. Nah, sebetulnya kita beri tambahan juga. Kamu sudah bagus, tapi nanti kedepannya untuk lafal dan intonasinya agak diperbaiki lagi karena kurangnya apa gitu. Jadi kita sambil ngomongnya sambil seperti teman. Jadi anak itu lebih senang. Tapi kalau seperti kita, kalau kita ditakuti, anak itu tidak usah melihat, karena itu sudah takut. Kalau saya salah pasti dimarahin langsung. Jadi itu. Terima kasih. Saya lanjut nih. Nah di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Di sini ada dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diberikan ada beberapa hal, ada 5. Yang pertama beri pengakuan secara khusus, jadi khusus ke anak. Jadi tidak misal ada kasus A ini, jadi kita tidak boleh kasus anak ini tidak diselesaikan dulu, jadi diselesaikan dulu. Jadi jangan ini belum selesai terus ke yang lain. Jadi anak ini nanti mengambang bagaimana. Jadi anak perlu diberi pengakuan. Anak ini pintar, anak ini cerdas, jadi diberi pengakuan. Untuk yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Untuk yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi di sini maksudnya bergantian itu tidak hanya satu murid saja, tapi untuk keseluruhan. Jadi mungkin ada anak yang bisa, ada anak yang tidak, tetap kita beri pengakuan. Namanya anak kan proses belajar. Tidak mungkin anak ini selamanya ini tidak bisa, karena kita tinggal metodenya ke anak bagaimana biar anak ini suka dulu ke kita, jadi anaknya bisa masuk pembelajarannya.
Tapi kalau anaknya sudah tidak suka ke kita, walaupun pelajarannya mudah, mungkin sekarang bisa 5 menit lagi ditanya nggak bisa. Yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya, beri pemahaman secara konsisten. Yang terakhir fokus pada proses. Ya, jadi melalui proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini membuka kemarin saya perhatikan anak ini seperti ini. Nah, di situ nanti muncul di sini ada kebajikannya adalah rasa empati itu besar sekali di situasi pada saat nama murid baru di kelas kita. Jadi mungkin ada murid baru yang di kelas kita baru masuk, contohnya, jadi kita tidak boleh langsung menjaga anak. Oh, anak ini misalkan, anak itu mungkin hitam. Oh, kami kirong, nah itu tidak boleh. Jadi kita harus tetap saling menghormati. Nah, saling menghargai, tidak boleh mengucilkan anak itu. Oh, anak ini gedut, semua, wah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi anak itu takutnya kalau suka, kalau tidak suka itu, jadi kalau ketemu orang yang benar itu marah langsung. Gitu. Oke, yang kedua saya menghargai kepedulianmu dan pada saat kamu harus teman-teman tugas kelompok. Nah, di sini waktu ada tugas kelompok, jadi kita harus saling menghargai. Namanya anak kan kadang ada yang suka marah. Oh, kamu tidak bisa, terus kamu diam aja, tidak boleh. Kita jadi ke murid bahwa walaupun dia tidak bisa, coba kita belajar cara ngomong ke anak. Jadi dibiasakan. Misalkan kita ada pembelajaran, nah, tentang tugas kelompok, di sini anak disuruh bagaimana cara berpendapat yang baik. Jadi tidak boleh saut-saut manuk gitu. Jadi, oh, ayo kalau mau bertanya, acung jari dulu atau angkat tangan. Tidak boleh langsung ngomong. Misalkan, bagaimana pendapatmu tentang dari kelompok ini, langsung ngomong. Nah, itu jangan. Dibiasakan kita harus etikanya dipakai. Jadi memasukkan tangan baru kita tunjuk, baru dia memberikan pendapat. Untuk yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu mengukus kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini misalkan ada contoh di situasi saat kita ada kertas di lantai. Nah, kalau ada temennya, ada yang melihat, oh ini ada kertas, nah, langsung kita ambil, jangan cuma menyuruh, oh, ambilkan itu, buang saja, jangan seperti itu. Misal ada teman seperti itu, langsung otomatis mengambil sampah, nah kita bilang, terima kasih mas sudah mengambil sampah untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi terus kita beri juga kalau ada sampah, bagaimana cara kita melakukannya. Misal ada sampah di bawah meja, di bawah kursi, kita memberi anak itu rasa tanggung jawab. Jadi kalau ada sampah atau kotoran di kelas, jadi anak bisa tanggung jawab harus bagaimana. Saya lanjut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Mungkin di sini panjangan sama nanti disuruh menjawab. Ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Di sini nanti kira-kira masuk mana? Hukuman atau konsekuensi. Nah, panjangan sudah, ditulis di pikiran, monggo ditulis. Nanti jangan tinggal nempel ke depan. Monggo di sini nanti hukuman atau konsekuensi. Monggo serahkan di tengah. Nanti kita cocokkan. Monggo ditulis. Tulis dulu ya Pak. Monggo. Kalau sudah monggo ditempel. Bentar Pak. Oh, Saya ngeler ini. Sudah Pak. monggo ditempel di sini, monggo di sini. Monggo. Pintar gue enggak murid cerdas. Pancasila. Boleh itu juga. Mewah. Bilang aja Pak. Besok udah. Oke, ya. Oke.
Ya, terima kasih. Nah, di sini ada jawaban dari Bapak Ibu semua. Oh, monggo Bu Rina. Nggih. Terima kasih. Ini saya beri jawabannya. Kira-kira sama enggak pertanyaannya? Oke, yang pertama dari Bu Engga, Bu Leni, Bu Vina, Bu Lili, Bu Erina. Yang pertama betul semua. Untuk yang kedua dari Bu Leni sama semua, sama-sama betul semua. Oke, terima kasih, betul semua. Untuk 1 sampai 3 betul semua. Untuk yang nomor 4 konsekuensi betul. Oh, betul semua ini. Betul ini. Untuk yang kelima itu konsekuensi sama iya. Betul semua. Sampai dulu istimewa memang guru-guru Mama Terempat ini sudah paham semua. Terima kasih. Oke, saya lanjut di sini. Di sini adalah perbedaan hubungan dan konsekuensi. Di sini adalah hubungan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang dimaksud di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi adalah sesuatu yang harus terjadi kelihatan. Jadi harus kita lihat dengan mata telanjang kita. Oh, misalkan hukuman mencubit. Jadi kan kita tahu. Oh, ini kelihatan langsung nyata. Apa menjewer, mencubit, memukul, macam-macam. Untuk ini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Lah, ini biasanya yang diambil misalkan rambutnya nggak dipotong karena panjang. Nah, apa yang diomongi? Rambutmu seperti keras. Wah, akhirnya itu benar anak diam, tapi mendem, bukan mendem rasa, tapi mendem ya rasa makel, rasa mobil, keburu yang tinggal tersebut. Memang dia masih kecil tidak berani, tapi nanti waktu ketemu di jalan, hati-hati. Kalau bahasa Maduranya sengkang ibu ya, takutnya seperti itu. Jadi kita pekerjaannya sekarang lebih berat. Jadi anak salah, kita harus terapkan bagaimana caranya, bagaimananya sangat sabar. Jadi guru-guru untuk yang sekarang ini memang harus lebih sabar. Untuk yang ketiga, anak memiliki kedisiplinan atau anak menghargai disiplin konsekuensinya. Nah, di sini anak memiliki kedisiplinan biasanya kalau disuruh potong kuku misalkan, oh harus seperti ini, potong kuku, rambut harus pendek, terus harus pakai seragam yang rapi. Namanya anak sekarang ya, besok lupa lagi. Faktornya banyak, mungkin karena orang tuanya itu sibuk, akhirnya anak tidak fokus, jadi anak pakai sendiri. Ada masih yang masih kecil, anak kecil itu nggak bisa anak kelas 1, 2 itu namanya kan masih belajar. Jadi kadang pengen orang tua itu instan, kadang ada yang ingin misalkan, oh saya ingin anak saya itu langsung bisa secepat ini, nggak mungkin, semua butuh proses. Jadi nggak bisa langsung semudah seperti kamu kembali ke awalnya. Di sini adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, motif diri yang buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, untuk konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, motif diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, biasanya untuk sementara. Oke, saya lanjut. Nah, di sini apa itu restriksi? Monggo bisa dibacakan, Bu, kan? Apa restriksi ini?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, terima kasih bro. Pendengar yang sudah membacakan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menyebut kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan. Jadi kita harus belajar kalau kita salah kita harus bagaimana yang baik. Jadi tidak perlu kita salah tapi tetap salah terus, jangan. Kita harus merubah. Di sini yang kedua memperbaiki hubungan. Yang tiga tawaran atau bukan paksaan. Jadi tidak boleh memaksa di sini yang dimaksud. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Yang selanjutnya kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang di sini ada pembelajaran keyakinan kelas. Nah, di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila menjadi kendaraan roda 2? Nah, kira-kira menurut panjenengan gimana ini? Yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menjadi kendaraan roda 2? Agar selamat, Pak. Agar selamat. Kalau bisa boleh. Gini Bapak ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau menurut saya memakai helm itu adalah suatu cara kita untuk melindungi diri. Jadi kesadaran dalam diri kita bahwa saya nanti kalau tidak menggunakan helm takutnya saya itu nanti jatuh atau apa. Jadi itu untuk keselamatan diri saya sendiri, untuk kesadaran diri saya, bukan gara-gara takut ditilang, bukan gara-gara takut kena razia polisi, tapi karena saya sadar bahwa saya itu butuh sekali helm itu selain untuk melindungi wajah dari sinar matahari. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, di sini budaya positif nanti menjadi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Nah, akhirnya dampaknya menjadi lingkungan yang positif. Nah, di sini ada 2. Menurut panjenengan keyakinan kelas itu yang mana? Nilai ke-1 atau yang kedua? Kira-kira menurut panjenengan. Di sini ada 2. Boleh lagi. Menurut saya keyakinan kelas itu di pilihan pertama karena apa? Karena itu merupakan keyakinan kelas, bukan keyakinan dari diri seseorang. Kalau pilihan kedua itu adalah keyakinan pada diri seseorang secara universal atau secara umum. Sedangkan pilihan pertama itu yang dibentuk dalam kelas. Karena itu semuanya kegiatan ada dalam kelas atau sekolah. Terima kasih Bu Leli yang telah menjawab dengan benar dan sangat tepat. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas KBLT dan J. Di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat itu yang dimaksud adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja yang dimaksud adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki adalah meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini ada kata seperti datang tepat waktu, tidak kata seperti sering hadir.
hadir terlambat. Nah di sini yang dimaksud tanpa itu yang kelihatan. Nah yang tidak tanpa itu sering hadir terlambat. Misalkan ada anak yang terlambat datangnya mungkin seminggu bisa 3 kali, lebih dari 10 menit dari jam yang sudah ditaati, ya itu. Ini adalah yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi kalau murid ketemu dengan guru harus menyapa, misal selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, mungkin dengan ucap salam bisa juga. Nah ini ada yang tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru, misalkan ketemu guru, apalagi dengan ketemu guru yang tidak disukai langsung melengos. Wah, ada kan ada beda seperti itu. Untuk yang ini mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Di sini yang tidak sama adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengatakan sembarangan. Nah di sini kebanyakan kasus memang sering anak pinjam tiba-tiba ngambil tidak pernah bilang. Taunya sudah dilempar apa disembunyikan, yang punya akhirnya bingung, akhirnya nangis. Apalagi kalau masih kecil. Jadi di sini sudah jelas yang tampak seperti apa, yang tidak tampak seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah di sini, monggo di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini panjenengan nanti mengisi seperti puzzle. Kira-kira apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira masuk yang mana menurut panjenengan? Monggo bisa ditulis di sticky note. Nanti di kaca. Tulis yang mana? Saya ya. Kita punya partner. Ditempel di depan, di bawah itu yang bawahnya garis itu monggo ditempel. Monggo, monggo ditempel di sini. Tidak boleh berebut ya Nana. Oke, benar. Oke, saya cek ini dengan jawabannya. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Monggo bisa dibacakan Pak ke depan, monggo Pak bisa dibacakan punya teman-teman. Ini bos. Nah, ya. Itu udah beli. Enggak lupa. Yang bawah. Beli, ya. Yang berdiri. Yang nomor 1 tanggung jawab. Ya, Nomor 2 menghormati orang lain. ya, betul. Nomor 3 menghormati orang lain berkomitmen. Oke, Nomor 4 keselamatan menghormati orang lain. oke, Nomor 5 kesehatan. ya, Nomor 6 menghormati orang lain. Nomor 7 kesehatan dan keselamatan. betul. Nomor 8 keselamatan dan keagamaan. Oke, terima kasih. Jawaban dari Bu Lili sangat tepat sekali. Keren sekali. Beri aplaus dulu untuk Bu Lili yang sudah menyatakan benar. Oke, saya lanjut. Nah di sini contoh penerapan keyakinan kelas. Di sini adalah yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Di sini saya sama murid ini. Nah di sini saya menuliskan di sini tentang kesepakatan kelas atau keyakinan. Jadi di sini anak-anak apa kira-kira keyakinan kelas yang perlu anak-anak sampaikan. Jadi anak-anak langsung menulis secara individu apa yang sudah dipikirkan dan ditulis. Kira-kira misalkan, oh saya harus hadir tepat waktu, berkata jujur, monggo. Jadi di sini anak-anak kreativitas anak, monggo. Jadi nanti kita beri penguatan bahwa nanti peraturan yang sudah dibuat di keyakinan kelas ini, jadi nanti bisa disepakati. Kira-kira yang disepakati itu yang mana? Nanti kita munculkan di sini. Saya lanjut. Nah di sini. Jadi anak-anak nanti kita suruh mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi misalkan buang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya adalah
buanglah sampah pada tempatnya. Jangan langsung anak dijat atau dipaniskan, oh jangan seperti ini, membuang sampah harus seperti ini, jangan. Jadi kita beri kalimat yang positif ke anak. Jadi kita belajarkan anak itu mandiri. Nah di sini nanti, anak mendapatkan di keyakinan kelas. Nanti kita tempel di sini. Jadi anak merasa dihargai. Oh, ide saya itu bisa dihargai oleh bapak guru atau ibu guru. Nah, di sini ada banyak dari beberapa murid hampir semua menulis tentang keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang positif. Jadi kita tempelkan di sini. Nah, di sini sudah ditempel. Nah, yang perlu disebelah ini. Dari kelas 3 yang sudah disepakati atau keyakinan kelasnya adalah ada 8. Yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua izin ke guru kalau ingin ke kamar mandi, jadi tidak langsung tiba-tiba langsung keluar tanpa izin dulu. Di sini wajib menjaga kebersihan kelas. Jadi menjaga kebersihan kelas di sini dimaksudkan tidak hanya yang piket hari itu saja, tapi semua. Di sini mengikuti pembelajaran dengan seksama. Jadi dalam artian di sini apabila ada guru yang sedang menerangkan, jadi tidak boleh ngomong sendiri. Untuk yang ini berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi kita menghargai di sini. Jadi tidak boleh sama. Di sini berkata jujur, walaupun salah sekecil apapun, walaupun sebesar apapun, kita biasakan dari kecil berkata jujur. Dan yang terakhir membawa sampah pada tempatnya. Oke, di sini ada yang 4, pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Di sini ada 5. Yang dimaksud adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhannya dari 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima melalui kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini ada kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk yang kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di sini ada penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dan dihormati. Nah, di sini ada contoh pertanyaan pemantik. Misalkan ada soal seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, kira-kira dari soal kasus ini kira-kira ada yang bisa menjawab? Dari Ibu Ambar? Monggo, boleh nih, monggo. Jika saya menjadi Ibu Ambar, kemudian saya melihat murid saya suka mengambil makan siangnya temannya, maka hal yang pertama saya lakukan adalah memanggil Doni, kemudian menanyai Doni mengapa dia mengambil itu, begitu Pak. Jadi saya tanya-tanya dulu, kemudian baru ketika menemukan masalah kenapa dengan Doni, baru saya akan memberikan solusi seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, di sini ada hasil jawaban yang sudah saya buat seperti ini. Nah, di sini
ada jawaban tentang bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang dimaksudnya bertahan hidup adalah apabila dalam kondisi ketika ditanya oleh ibu hamba adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, di sini dia domisi dimaksud karena dia lapar, dia mengambil makanan temannya. Jadi karena dia merasa lapar ingin perutnya kenyang, jadi dia seperti pengalaman segala cara mengambil punya temannya, dia perutnya terisi. Untuk yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti yang caper. Jadi dia ngambil ini biar diperhatikan temannya. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, di sini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, di sini dia merasa seperti orang yang sangat berkuasa. Jadi dia mengambil makanan ke temannya dan temannya itu nanti mesti takut karena dia sering mengambil. Jadi merasa dia sangat berkuasa seperti super power. Jadi seperti saya sendiri. Jadi orang lain merasa takut walaupun dia yang ambil. Nah, di sini akan kebebasan. Nah, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, di sini mungkin namanya anak kalau dibawa bekal, misal hari ini dibawa bekal nasi goreng, tiap hari sampai 2 minggu nasi goreng, namanya mungkin jenuh, bosan. Jadi ingin yang lain, nanti temennya ada yang beda. Oh, ada yang bawa soto, ada yang bawa rawon. Nah, mesti rasa ingin tahunya mesti ingin tahu. Namanya anak kecil. Oh, apalagi orang anaknya yang bawa bekal seperti rawon, betul, soto atau yang lain seperti pisang, nah, roti misalkan. Nah, akhirnya itu mesti apalagi bilang, itu enak buatan ini lah. Namanya yang tadi tiap hari bawa nasi, ya, tetap seperti itu. Mesti ingin, rasa ingin itu pasti ada, bukan hanya murid semua. Jadi namanya di sini itu dom itu ingin merasakan masakan yang lain. Di sini yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, dia akan iseng saja. Dari ekspresi wajahnya teman-teman kesal karena dia memakannya banyak rutin dia. Jadi di sini itu jahil atau iseng si Doni ini. Jadi dia itu sebenarnya hanya iseng biar temannya itu marah. Setelah itu biasa saja. Jadi di sini dia hanya ingin senang-senang menjadi temannya. Untuk yang kelima adalah pembelajaran 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol, monggo bisa disimak. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pengkhianat, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyubur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembela rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam hal eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Sakitnya berapa? Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Benar banget. Oke, terima
terima kasih. Itu tadi video pembelajaran dari 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Tapi yang paling bagus di sini adalah manajer. Di sini ada pengertian dari penghukum, contohnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, di situ. Untuk teman, ayo bantulah demi bapak ya. Untuk yang posisi teman. Untuk pemantau, peraturannya apa? Ini seperti kita memantau anak. Di sini ada pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tiap hari selalu datang lambat? Jadi anak itu seperti merasa bersalah dan tidak nyaman. Untuk yang terakhir, dan sebagai manajer. Di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini anak dibiasakan dia punya kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki masalahnya. Ini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini ada kira-kira contoh perkataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya, ayolah lakukan demi bapak. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang dimaksud di sini? Untuk saya kecewa sekali dengan kamu, merasa bersalah. Untuk yang kedua, kamu penghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Yang ketiga, ayo lakukan demi bapak. Aman ya? Oke. Yang keempat, kenapa kamu dapat stiker bintang hari ini? Coba. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer yang tadi. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke. Kita cek. Nah, betul. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Di sini adalah proses penyempurnaan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada awal mereka dengan karakter lebih kuat. Nah di sini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini ada tujuan membantu anak menjadi individu yang mandiri, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi yang tenang dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah di sini ada contohnya dari menstabilkan identitas, ada salah satunya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk yang kedua, contoh validasi tindakan yang salah adalah contohnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, misalkan satu, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu contohnya. Nah, di sini adalah segitiga restitusi merupakan alat efektif dalam mendidik anak untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan disiplin positif dan membangun koneksi yang kuat antara guru, orang tua, dan anak. Ini adalah pendekatan yang bersifat pada pemahaman, pertumbuhan, dan perbaikan yang dapat membawa manfaat jangka panjang dalam pendidikan. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan. Kasus 1, di sini ada laporan dari guru menjauhkan tangannya yang tidak melakukan tugas. Nah ini saya memanggil anak tersebut. Kenapa kamu tidak dapat mengerjakan tugas? Alasannya apa dan kita berjawab ke anak itu. Kita seperti manajer di sini. Nah ini ada kasus 2. Nah di sini anak saya melakukan tugas. Di sini. Nah di sini ada laporan dari seorang siswa bahwa ada yang bertekan tangan menolong anak di situ. Nah ini saya memanggilnya dan saya beri pengertian kenapa bisa memanggil seperti itu. Nah di sini saya memanggil langsung anak yang bersangkutan
kenapa sampai bisa dengan orang tua? Jadi ini saya sebagai manajer, jadi saya tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, di sini adalah seremoninya dari murid yang terkena hati tadi. Setelah melakukan praktek segitiga restitusi, saya sangat senang karena lebih mengerti akan penting mematuhi keyakinan kelas, lebih bisa Nah, di situ tadi yang sudah saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Di sini refleksi hari ini, bagaimana perasaan Anda tentang mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Perasaannya apakah? Ya, monggo ditulis di sticky note. Dan hal baru apa yang Anda peroleh setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Monggo bisa ditulis di sticky note. Refleksi hari ini. Monggo, oke. Monggo bisa ditempel. Ditulis. Oke, monggo. Silakan ditulis. Monggo direfleksi, aduh. Ditempel di situ refleksi lagi. Nggih. Ya, monggo. Ya, monggo. Ya, jangan bertabrakan, nggih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu Basra sudah merefleksi hari ini. Saya bacakan nggih. Di sini punya Ibu Erina. Untuk yang pertama sangat luar biasa senangnya, yang kedua mengerti perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Matur nuwun. Untuk yang kedua dari Bu Lili. Saya senang karena saya bisa memilih 5 posisi kontrol dengan maksimal. Oke, terima kasih. Untuk yang Bu Vila, saya mendapatkan ilmu baru posisi kontrol tentang segitiga restitusi, yaitu penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum juga. Oh, manajer. Oke, terima kasih. Untuk hari ini basic ini saya sudah selesai sampai mulai tadi dari jam sampai sekarang. Saya mungkin ada kalimat atau kata-kata yang tidak pernah diaktifkan dengan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Bapak Ibu guru, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Chandra yang telah memberikan ilmu baru serta pengetahuan baru bagi kita semuanya. Semoga paparan ilmu baru yang panjenengan berikan bisa bermanfaat bagi kita, anak didik kita, serta kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri kegiatan hari ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.